Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan, terdiri dari 4 kelompok akan mempresentasikan mengenai identifikasi lokasi rawan kecelakaan atau black spot pada ruas jalan Abdullah Dain Sirwa di Kota Makassar. Nah, eh, mulai dari latar belakang, transportasi jalan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat di Indonesia. Hampir seluruh aktivitas ekonomi dan sosial distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, akses layanan pendidikan dan kesehatan bertumpu pada jaringan jalan yang membentang dari kota besar hingga ke pelosok wilayah. Nah, ketergantungan yang begitu besar terhadap modal jalan raya ini menjadikan kualitas dan keselamatan infrastruktur jalan sebagai persoalan strategis yang tidak bisa dikesampingkan. Sayangnya, di balik perang vitalnya seperti ini, jalan juga menyimpan risiko serius mengenai mulai dari kecelakaan lalu lintas yang terus merenggut nyawa dan menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala yang masif. Nah, dalam Kepolisian Republik Indonesia sendiri menunjukkan bahwa eh, kecelakaan lalu lintas secara konsisten menjadi salah satu penyebab kematian tidak wajar tertinggi di Indonesia setiap tahunnya. Nah, dampaknya tidak berhenti pada korban secara langsung. Biaya sosial yang ditimbulkan mulai dari biaya pengobatan dan rehabilitasi, kehilangan produktivitas jangka panjang, dan kerusakan kendaraan dan properti hingga trauma psikologis yang dialami keluarga korban membebani perekonomian nasional dengan angka yang jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan. Dalam perspektif perencanaan transportasi, hal ini menunjukkan bahwa sistem yang tidak aman adalah sistem yang tidak efisien secara ekonomi. Nah, maka dari itu, untuk rumusan masalah dari penelitian ini, pertama, bagaimana karakteristik kecelakaan pada ruas jalan penelitian. Mulai dari Jalan Abdullah dan Sirwa Kota Makassar ditinjau dari aspek jumlah kejadian, jenis kendaraan yang terlibat, tingkat keparahan korban, serta distribusi waktu dan lokasi kejadian. Terus yang kedua, di mana lokasi spot atau titik rawan kecelakaan yang teridentifikasi pada ruas Jalan Abdullah dan Sirwa berdasarkan data kecelakaan periode tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan metode Kusum Summary. Terus yang ketiga, faktor-faktor teknis dan non-teknis apa saja yang secara signifikan berkontribusi pada terjadinya kecelakaan berulang di lokasi-lokasi yang teridentifikasi sebagai black spot. Terus yang keempat, bagaimana rekomendasi penanganan secara teknis tepat dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pada lokasi black spot yang ditemukan. Nah, terus selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif karakteristik kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada ruas Jalan Abdullah dan Sirwa, Kota Makassar selama periode tahun 2016-2020 tersebut. Terus yang kedua, menentukan lokasi-lokasi black spot pada ruas jalan penelitian berdasarkan analisis data kecelakaan dengan menggunakan metode Kusum Summary. Terus yang ketiga, menganalisis faktor-faktor penyebab kecelakaan yang meliputi faktor manusia, kendaraan, kondisi jalan dan lingkungan. Nah, khususnya di segmen-segmen yang teridentifikasi sebagai black spot. Terus yang keempat, merumuskan rekomendasi penanganan keselamatan lalu lintas yang berbasis data dan relevan dengan kondisi aktual jalan yang diteliti. Nah, adapun batasan-batasan dari penelitian ini yang pertama adalah lokasi penelitian dibatasi pada ruas Jalan Abdullah dan Siruas sepanjang 4 kilometer dari pertemuan Jalan Pangeran Petarani kita simpulkan sebagai stasiun 0+00 hingga Jalan Dr. Leimena dengan stasiun 4+00 di Kota Makassar. Terus yang kedua, data kecelakaan yang digunakan adalah data kecelakaan lalu lintas selama 5 tahun, yakni pada tahun 2016 sampai 2020 yang diperoleh dari eh, Laka Data Lantas Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Terus yang ketiga, metode identifikasi black spot yang diterapkan adalah metode custom summary berdasarkan segmentasi ruas jalan sepanjang 1 kilometer per stasiun. Terus yang keempat, survei lapangan meliputi pengamatan volume lalu lintas traffic counting
pada 4 pos pengamatan selama hari kerja dan hari libur, serta inventarisasi kondisi geometrik dan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan. Terus yang kelima, rekomendasi penanganan bersifat teknis atau operasional dan tidak mencakup aspek prosedur hukum, pengadaan anggaran, atau analisis kelayakan finansial secara mendalam. Nah, adapun lokasi penelitiannya adalah yakni di ruas Jalan Abdullah dan Surwa Kota Makassar sepanjang kurang lebih 4 kilometer dibagi menjadi 4 stasiun masing-masing 1 kilometer per stasiunnya. Koridor dengan aktivitas lalu lintas dan hambatan samping tinggi. Nah, metode penelitian yang kami gunakan yang pertama adalah secara substantif, penelitian pada jurnal sumber menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Berdasarkan jurnal yang kami teliti, sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder dengan data kecelakaan yakni pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Teknik pengumpulan data pada jurnal dilakukan melalui kombinasi survei lapangan dan pengumpulan dokumen dari instansi terkait. Survei lapangan dipakai untuk memperoleh data volume lalu lintas dan kondisi ruas, sedangkan pengumpulan dokumen dipakai untuk mendapatkan data kecelakaan serta informasi lalu lintas yang telah terdokumentasi. Terus kita menganalisis menggunakan metode custom summary. Nah, ini ada diagram alir penelitian. Yang pertama kita mulai persiapan dulu untuk melakukan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data ada dua macam pengumpulan data yang kita lakukan yakni yang pertama adalah eh, mulai dari survei lapangan yang terdiri dari volume lalu lintas yang kami dapatkan, kondisi fisik ruas dan jalan. Dan pengumpulan data selanjutnya adalah historis data kecelakaan bagaimana dan informasi lalu lintas. Terus kita gabungkan dan kita akan mengolahnya. Terus hasil dari atau output dari pengolahan tersebut menggunakan metode kusum summary tadi adalah pertama pengumpulan data kecelakaan berdasarkan stasiun. Terus yang kedua menghitung nilai rata-rata kecelakaan per stasiun. Yang ketiga menghitung defisiasi atau kecelakaan tahunan rata-rata. Selanjutnya kita analisis dan diagnosis. Yang pertama plot nilai kusum ke grafik dan analisis data korban atau faktor. Terus identifikasi lokasi risiko tertinggi untuk penentuan black spot. Nah, selanjutnya kita rekomendasi penanganan dari hasil data yang dikumpulkan. Lalu kita selesaikan dengan output data yang telah kami dapatkan. Nah, melalui data survei tersebut, ada volume lalu lintas Jalan Abdullah dan Surya per pos melalui pengamatan kami tersebut. Yang pertama, eh, di pos 1 di stasiun 0, mulai dari rentang waktu pukul 6.02, saya langsung saja sampai ke pukul 18.20, itu sampai total 4.101 kendaraan. Terus yang kedua untuk pos 2 sampai dengan 4.585 kendaraan. Terus yang pos 3 sampai 4.760. Nah, selanjutnya di pos 4 mencapai 5.005 total kendaraan. Mulai dari rentang waktu dari pukul 6.02 sampai dengan 18.20 yang kita kelompokkan dan bagi tiga menjadi tiga waktu. Nah, untuk data kecelakaan di Jalan Abdullah dan Sirwa ini pada tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan data yang kami dapatkan dari instansi terkait tadi, yakni kepolisian, di tahun 2016 itu ada sekitar 23 kecelakaan yang mengalami sampai dengan 19 luka berat, 25 luka ringan, faktor manusia itu sekitar 12, faktor kendaraan ada 4 kecelakaan, dan faktor jalan ada 3 kecelakaan, faktor lingkungan sampai dengan 3 kecelakaan. Seperti yang saya tampilkan di slide PPT ini, tahun 2017 sampai dengan 33 kecelakaan, tahun 2018 sampai dengan 36 kecelakaan, tahun 2019 sampai dengan 24 kecelakaan, dan tahun 2020 sampai 17 kecelakaan, dan kami totalkan jumlahnya semua ada sekitar 133 kecelakaan. Nah, selanjutnya data yang kami peroleh, kita melakukan perhitungan konsum summary masing-masing stasiun, seperti yang saya tampilkan di slide ini.
Di stasiun pertama kita bagi lagi menjadi beberapa tahun, yakni dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Jumlah kecelakaannya juga sudah muncul. Nah, eh, hasil pengolahannya kita mengidentifikasi atau mengelompokkan dari data tersebut di tahun 2016 sampai tahun 2020 khusus untuk stasiun satu itu tidak rawan karena kusum kusum maksimalnya hanya cuma 0,7. Nah, untuk stasiun 2 mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu masuk dalam kategori rawan. Terus di stasiun ketiga itu masuk dalam kategori rawan juga, dan untuk stasiun 4 itu masuk dalam kategori rawan juga. Seperti yang saya tampilkan pada slide tersebut. Bisa disaksikan bersama untuk data jumlahnya dan serta pengolahannya. Nah, adapun penyebab kecelakaan-kecelakaan di Jalan Abdullah dan Sirwa itu pada tahun 2016 sampai tahun 2020, yang pertama yakni ada faktor manusia dengan jumlah kasus seperti yang saya sebutkan tadi ada sekitar 63 kasus. Akibatnya karena kelalaian, kurang hati-hati, dan perilaku berkendara yang sangat berisiko. Terus yang kedua ada faktor kondisi jalan yang sekitar kurang lebih 29 kasus karena akibat dari geometri yang kurang ideal, geometri jalan, marka atau rambu yang kurang dan tidak ada pelindung-pelindung pada saat eh, di kendaraan. Terus selanjutnya ada faktor karena kendaraannya sendiri sekitar kurang lebih 23 kasus. Kondisi kendaraan dan potensi konflik antar moda penyebabnya. Dan terus yang terakhir yang keempat ada faktor lingkungan sekitar 18 eh, kasus ya karena merupakan penyebabnya yakni hambatan samping yang kurang dan pandangan terganggu serta penerangan jalan yang kurang. Nah, adapun beberapa eh, rekomendasi penanganan, ada beberapa rekomendasi penanganan yang kami sarankan mulai dari hasil eh, penelitian kami. Yang pertama adalah rekayasa geometrik, yakni perbaikan atau penambang fasilitas fisik jalan yang secara langsung memperbaiki kondisi geometrik yang berbahaya. Terus yang kedua ada manajemen kecepatan, pengendalian kecepatan melalui pemasangan rambu batas kecepatan yang konsisten dan terlihat, pembuatan pita penggadus atau rumble strip di titik-titik yang mendekati persimpangan, serta pemasangan kamera tilang elektronik atau ETLE di segmen prioritas-prioritas tertentu. Nah, selanjutnya ada perbaikan perlengkapan jualan. Nah, ini juga perlu diperhatikan pemasangan dan pemeliharaan marka jalan, terutama marka garis, sumbu, garis tepi, dan zebra cross sepanjang jalan, penambahan lalu penambahan lampu penerangan jalan, terutama di titik-titik black spot yang teridentifikasi. Selanjutnya yang keempat, eh, harus adanya sebuah manajemen hambatan samping. Karena penertiban pedagang kaki lima dan parkir liar untuk mengokupasi jalan-jalan, penataan kantong parkir di luar badan jalan untuk menampung kendaraan yang sebelumnya parkir sembarangan, serta pemasangan pembatas-pembatas fisik. Terus yang kelima ada adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang melintas sehari-hari, yakni kampanye keselamatan berlalu lintas yang ditargetkan pada pengguna utama jalan, terutama pengendara sepeda motor, dengan fokus pada kepatuhan terhadap rambu, penggunaan helm standar, dan larangan berkendara di bawah pengaruh zat. Nah, eh, adapun kesimpulan dari hasil penelitian kami terkait dengan jurnal yang kami teliti juga. Yang pertama itu Jalan Abdullah dan Sirwan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Terus yang kedua, stasiun 2 menjadi prioritas utama penanganan. Yang ketiga, perlu penanganan terpadu antara rekayasa jalan dan edukasi kepada pengguna, serta metode kusum efektif mengidentifikasi black spot. Nah, ada pun beberapa saran juga yang bisa kami berikan. Yang pertama adalah bagi pihak terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan dinas perhubungan, prioritas penanganan sebaiknya diarahkan pada stasiun 2 dan stasiun 3 dan stasiun 4 melalui pemasangan rambu dan marka, penyediaan zebra cross, peningkatan penerangan, pemasangan pagar pengaman, serta penertiban parkir liar.
Terus selanjutnya ada penelitian berikutnya disarankan menambahkan analisis spasial untuk penelitian dari mengenai jalan tersebut untuk ke depannya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya Syahrul Ramadan dengan NPM 24646065. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.